Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khazin Ahsanul Rahman, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Satria. Perkenalkan, nama saya Prawira Bonamatika. NIM 2019 014 0123 Dengan NIM 113 dengan NIM 2019-14-131 ingin menyampaikan materi tentang nasionalisme Indonesia kini dan di masa depan. Dalam pengalamannya, nasionalisme seringkali disalahartikan sebagai contoh dari fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia dalam sebuah abad yang hampir berakhir saat ini. Nasionalisme merupakan sesuatu yang sudah sangat tua dan diwariskan tentu saja oleh kejayaan nenek moyang yang lebih dahulu atau absolutely standard ancestor. Bagaimanapun, nasionalisme merupakan sesuatu yang tumbuh secara alamiah dalam darah dan daging tiap-tiap dari kita. Namun faktanya, nasionalisme merupakan sesuatu yang masih sangat anyar atau baru, dan sampai saat ini masih baru berusia 2 abad. Kesalahpahaman yang kedua yaitu adalah bangsa atau nation dan negara atau state. Jika diangkat tidak mirip, paling tidak hubungan mereka layaknya suami dan istri yang berbahagia. Namun dalam kenyataan sejarah, yang terjadi justru berlawanan. Nasionalisme di Indonesia itu banyak sekali. Itu pertama ada dari Batavia menjadi Indonesia. Ini sejarahnya. Indonesia sekali lagi menyajikan sebuah contoh yang bagus. Genealogi perihal negara di Indonesia dimulai di Batavia pada abad ke-17. Runutan perkembangannya terlihat sangat jelas, meskipun perluasan negaranya semakin lama semakin lebar. Luas wilayah di Indonesia saat ini dengan pengecualian Timur Timur atau Timur Leste merupakan wilayah jajahan Belanda di Hindia Timur. Saat mereka merampungkan terakhir mereka di Aceh, Bali Selatan, dan Irian atau Papua pada saat sekarang ini. Selanjutnya, kita harus selalu ingat bahwa di akhir masa kejayaan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1930-an, dari pegawai pemerintahannya merupakan pribumi. Tentu saja ada beberapa pergantian tekanan dan penambahan selama masa revolusi. Namun, sebagian besar personil dari negara Republik Muda ini merupakan kelanjutan dari negara kolonial yang ada sebelumnya. Parlemen pertama sesudah tahun 1950 juga penuh dengan para mantan kolaborator kolonialisme. Lalu, apa sebenarnya nasionalisme itu? Jika kita mempelajari tentang seluruh dunia, maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme bukanlah sesuatu yang diwariskan dari masa lampau, namun lebih kepada sebuah proyek bersama atau common project untuk kini dan di masa depan. Dan proyek ini lebih membutuhkan pengorbanan pribadi, bukannya mengorbankan orang lain. Itu ada juga perihal pemuda dan pertahanan mereka. Nasionalisme muncul dalam suatu wilayah tertentu ketika para penduduknya mulai merasa mereka memiliki sebuah tujuan bersama, juga masa depan bersama. Biasanya perasaan itu muncul secara cepat dan begitu saja pada sebuah generasi sebagai suatu penanda bagi kebaruannya. Kita perhatikan nama-nama dari organisasi awal yang bergabung dengan gerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20. Yaitu ada Jong Java, itu pemuda Jawa, kemudian ada Jong Islamic Tembong atau Liga Muslim Muda, kemudian ada Jong Minasa atau pemuda Minasa dan sebagainya. Tak ada satupun organisasi yang menamai diri mereka Jawa Tua, Balis Abadi atau sejenisnya. Orientasi mereka adalah menuju masa depan dan basis sosialnya adalah para pemuda. Bahkan saat ini, kekuatan politik istimewa yang dimiliki mahasiswa ternyata pada posisi sosial mereka sebagai simbol masa depan bangsa. Lebih jauh lagi, para pemuda pada masa itu menggunakan identitas kedaerahan mereka bukan atas nama nasionalisme lokal yang separatis, namun sebagai pemuda sebagai penanda akan komitmen kedaerahan mereka terhadap kebersamaan bersama koloni dan proyek bersama untuk pembebasan. Akar dari separatisme, kita ingat kejadian Gerakan Aceh Merdeka dan organisasi Papua Merdeka muncul ke permukaan sebagai reaksi atas sebuah mentalitas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Sangatlah penting bahwa Aceh dan Irian diakui keasliannya dan diberi otonomi penuh sehingga mereka sekali lagi dapat merasakan diri sebagai tuan di rumah sendiri. Proses ini akan memerlukan hadirnya pemilihan daerah yang bebas dan reguler,
serta pemerintah provinsi dan kabupaten yang dipilih secara langsung, bukan ditunjuk lagi oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk sebuah Indonesia yang federal, kita juga harus menjadi lebih realistik dan menyadari bahwa otonomi yang asli bukan otonomi palsu yang ditunjukkan saat ini dengan status daerah istimewa juga berarti federalisasi Indonesia. Orang lain yang masih saja tertambat pada mentalitas Orde Kropos akan menentang dengan mengatakan bahwa federalisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun undang-undang itu pun buatan anak manusia, bukan buatan Tuhan. Dan untuk dapat bertahan di keadaan yang serba berubah, undang-undang harus senantiasa disesuaikan. Lalu bagaimana kita menghadapi masa lalu? Jika proyek bersama dihidupkan kembali dan menjadi semakin nyata, maka yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah mengakhiri berbagai macam praktek kekerasan dan kekejian yang sudah begitu mengakar. Dalam situasi nasional yang kondisinya serba darurat dan ketegangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi, orang mulai melihat para lawan politiknya bukan sebagai sesama bangsa Indonesia, namun sebagai pion dari kekuatan asing. Perubahan yang cukup besar muncul pada tahun 1965 sampai 1966, dan selama peristiwa itu tidak dihadapi secara jujur dan terbuka oleh manusia Indonesia, proses pengeroposan dan kekejaman akan terus terjadi. Di sini saya tidak berniat untuk membahas peristiwa 65-66 secara mendetail. Saya hanya ingin menggarisbawahi 2 poin penting. Yang pertama, pada 4 Oktober 1965, Soeharto dan kelompoknya menerima hasil autopsi resmi oleh pihak militer dan ahli forensik sipil pada tubuh para jenderal yang terbunuh pada 1 Oktober. Namun pada 6 Oktober, media massa yang sepenuhnya kontrol oleh kekuasaan Soeharto melancarkan pemberitaan bahwa yang terjadi kepada para jenderal tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Yang paling mengerikan dari kampanye propaganda ini adalah munculnya atmosfer mencekam di seluruh Indonesia yang nantinya mengakibatkan selama beberapa bulan berikutnya lebih dari 1,5 juta dari mereka yang seharusnya ikut serta dalam proyek bersama dibunuh dengan cara yang paling mengerikan. Sama sekali tidak mengindahkan hukum yang berlaku dan tidak satu orang pun yang membunuh dihadapkan pada pengadilan. Secara kasar dapat kita katakan demikian, bahwa dasar sebenarnya dari apa yang disebut sebagai Orde Baru merupakan gunungan tulang belulang. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa hampir semua oposisi saat ini tidaklah secara mendasar merupakan oposisi sesungguhnya, dan Indonesia yang akan mereka bangun kembali akibatnya akan tetap menyimpan gunungan tulang belulang terkubur di dalam gudang bawah tanahnya. Semuanya terus saja menghindari fakta yang terjadi pada masa lalu politik mereka. Meminta maaf, berjanji pada diri mereka sendiri tak akan pernah membiarkan segala hal seperti tahun 1965 sampai 66 terjadi lagi, dan menyambut kembali ke dalam sebuah proyek bersama. Kengerian tahun 1965 sampai 66 menjadi sebuah awal suatu dampak kebiasaan militer yang dibangun dan berdampak sampai sekarang, yaitu aspek kesusilaan bisa disingkirkan dengan jika menyangkut masalah keamanan, dan bahkan penyiksaan itu menjadi sebuah SOP dari militer. Timur adalah salah satu daerah yang pada tahun 70-an sampai 80-an menjadi daerah tertutup ataupun terasing bagi orang asing, bahkan bagi orang Indonesia sendiri, karena di sana terjadi aneksasi yang mengakibatkan kematian yang tidak wajar. Dan dari timur ini budaya penaklukan ini merambah ke daerah-daerah yang lain seperti Aceh, Lampung, Irian, dan daerah lainnya, dan itu di bawah kendali Pak Soeharto, Pak Murdani, dan Kopassus. Dan jika kita buat daftarnya, mungkin sekitar 500.000 orang menjadi korban pada saat itu. Hak asasi manusia Indonesia adalah hak bagi orang-orang Indonesia
yang ditakdirkan untuk lahir di Indonesia sewaktu menjadi republik untuk berpartisipasi secara sukarela, semangat, setara, dan tanpa ketakutan untuk ikut serta dalam nasionalisme Indonesia. Yang berarti hak asasi ini hanya dapat diperjuangkan dan disadari oleh manusia Indonesia sendiri. Jika perjuangan ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam skala yang luas, maka masa depan dari usaha bersama ini sangatlah gelap. Di sebuah buku yang baru saja diterbitkan oleh penulis artikel, dengan setelah bercanda dia menyertakan slogan hidup rasa malu. Mengapa? Karena dia pikir bahwa tak ada seorang pun yang mengaku menjadi nasionalis yang utuh jika tidak merasa malu jika negaranya atau pemerintahnya sendiri melakukan tindak kejahatan. Apalagi kejahatan itu dilakukan dengan atau dilakukan kepada warga negaranya sendiri. Meskipun secara individu ia tak melakukan kejahatan, namun sebagai bagian sesuatu yang mengikutsertakan nama dari proyek tersebut. Maka rasa malu ini perlu ditumbuhkan secara sehat di Indonesia, karena akan menumbuhkan suatu nasionalisme yang mungkin akan berbeda lagi dari sebelumnya. Cukup sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf atas keterbatasan kami dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.